Satu, dua, tiga, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di edisi hari ini. Oke, best friend apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya ya. Biarpun masa-masa COVID corona ini sudah mulai agak lebih tenang, cooling down, tapi tetap jaga kesehatan. Jangan dulu keluar kalau bisa. Dan ingat, cuci tangan, juga jangan pegang-pegang muka. Oke? Oke, siang ini kita bakal bahas tentang jelajahi distribusi Natuna sampai Papua. Sebetulnya poinnya adalah jelajahi distribusinya ya. Kalau soal Natuna sampai Papuanya itu saya tambahin aja berdasarkan pengalaman. Jadi gini, banyak yang berpikir bahwa dagang, bisnis itu adalah begitu produknya sudah nyampe ke konsumen, kejual, terus selesai. Belum teman-teman, belum. Inti dari pemikiran orang-orang hebat, ini yang saya baca di buku ya, maafin kalau salah. Orang-orang hebat selalu berpikir tentang semakin banyak titik distribusi, semakin banyak titik penyebaran, semakin luas titik penyebaran, itulah yang seharusnya dilakukan oleh para pengusaha, teman-teman pedagang, termasuk seperti kita-kita ini. Nah, karena saya baca buku itu, maka di benak saya waktu itu adalah pada saat memulai usaha saya berpikir mulai dengan gimana caranya saya masuk cabang di pulau terjauh sampai pulau terjauh lagi. Nah, jadi pulau terujung sampai terujung lagi. Kenapa begitu? Karena tujuannya agar orang yakin bahwa kita mampu untuk melakukan distribusi atau pemasaran yang serius. Jadi di benak saya waktu itu kepikirannya gini, paling jauh itu ke sebelah atas itu kan Aceh tuh. Oke, saya harus punya cabang di Aceh. Terus paling ujung, saya berpikir itu adalah Papua. Berarti bismillah, saya harus punya cabang di Aceh, paling ujung sana, dan di Papua paling ujung sana. Pertanyaannya kemudian, caranya gimana? Nah, caranya macam-macam. Banyak yang melakukannya lewat cara-cara tradisional seperti satu, ikutin pameran yang dibuat sama pemerintah. Banyak banget jenis pameran-pameran yang dibikin sama pemerintah. Di situ tentu pemerintah kadang-kadang melibatkan pemerintah daerah lainnya. Nah, jika ada pemerintah daerah lain, disitulah saatnya kita bertukar informasi gimana caranya agar produk kita bisa masuk ke provinsi mereka. Itu satu. Yang kedua, aktivitas pameran juga sering dilakukan sama teman-teman penyelenggara swasta. IO swasta yang kayaknya malah jauh lebih banyak ya untuk bikin pameran-pameran begini ya. Yang ketiga, komunitas juga bikin juga pameran-pameran. Yang keempat, kita mungkin bisa lakukan kerjasama dengan merchant-merchant, outlet-outlet, dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana sebanyak mungkin informasi kita nyampe ke sebanyak-banyaknya daerah. Dan cara yang paling akhir, itu cara yang saya lakukan, yaitu saya tembusin browsing di internet, saya cari kata kunci mana Aceh, saya cari kata kunci mana Papua, dan setiap pulau di antaranya, dan saya posting ke semua area itu. Saya posting ke orang di Aceh, saya posting ke orang di Papua, saya posting ke orang di daerah jauh-jauh lah, Maluku, Ambon, ke Sulawesi, dan lain-lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yes, traffic itu datang. Ada yang datang dari Aceh bertanya, ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Maluku, dari Buol, ada juga yang datang dari, bahkan yang saya nggak nyangka, ada yang datang dari Natuna. Nah inilah yang kemudian saya maintain, Natuna sama Manokwari dan Sorong kalau nggak salah. Ya, Natuna saya ingat banget itu namanya Pak Romi. Kemudian di Manokwari itu kalau nggak salah siapa ya sebutnya Pak Pak Boy gitu ya. Nah kalau yang Sorong itu Pak Lorentin. Nah Pak Lorentin ini saya ingat malah punya hotel di Sorong namanya Hotel F2. Nah disitulah cabang saya buat untuk menunjukkan bahwa saya serius dengan distribusi saya dari ujung pulau ke ujung pulau. Kalau nggak salah di Natuna itu ada RFC, Rocket Fried Chicken, dan untuk yang di Sorong itu kalau nggak salah pasti ya, itu Rocket Coffee.
Dua-duanya Rocket Coffee kalau untuk di Papua. Satu di Rocket Coffee Sorong, di Hotel F1 itu. Hotel F2. Dan satu lagi di daerah, kalau nggak salah ada kompleks entertainment namanya Las Vegas, itu di Manokwari. Nah, kenapa saya mesti cerita tentang jalur distribusi? Karena tadi kan saya tahu keterbatasan teman-teman, tidak bisa bikin produk yang terlalu masif, yang terlalu besar. Maka kalaupun kecil-kecil, minimal sebarannya besar, ya. Jadi kalaupun tidak begitu banyak kuantitinya, tapi sebarannya jauh-jauh. Sehingga apa? Di situ akan terjadi kepercayaan dari orang yang nanti akan menjadi partner kita. Oh, jangankan saya di Maluku, ternyata Papua aja nyampe. Oh, jangankan saya di Lampung, ternyata Natuna aja tembus. Nah, kira-kira hal-hal yang begitu ya. Jadi oke, ingat, jelajahi distribusi Natuna sampai Papua. Caranya, ikutin pameran yang dilakukan sama pemerintah, ikutin pameran yang sama yang dilakukan sama teman-teman IO di swasta, ikutin kegiatan yang dibikin sama komunitas, ikutin juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama organisasi-organisasi, kelompok-kelompok atau IO apapun ya. Tapi yang paling gratis adalah yang paling akhir adalah yang gratis, justru tembus semua sosial media dan search kata kunci ujung ke ujung tadi. Misalnya tadi masuk ke Facebook, ketik owner di Aceh, keluar tuh ya. Owner di Lampung, keluar tuh. Nah, coba dikirim aja ke mereka lewat inbox. Ngomong-ngomong soal inbox, saya lucu banget. Itu saya melakukannya sampai level saya kemudian diblok sama sosial media tersebut, dan kemudian saya bikin akun kedua. Saya tembusin lagi, kirim lagi proposal sampai kemudian diblok oleh akun kedua. Saya bikin lagi akun ketiga. Saya kirim lagi proposal, tembusin semua pulau, semua area, sampai diblok ke akun ketiga. Yang akun pertama on lagi. Itu lucu banget zaman-zaman itu. Oke. Thank you banget buat Dragonflies Productions. Wow, thank you banget ya, surprise me nih, Dragonflies Productions ikut hadir nonton juga. Jadi tema kali ini ingat, jelajahi distribusi Natuna sampai Papua. Oh ya, ngomong-ngomong distribusi, saya jadi ingat satu teman saya yang namanya bentar. Ada Mr. Andriansa, itu jagonya distribusi. Ada juga banyak banget sebetulnya. Teman-teman bisa mulai dengan berkoresponden begini. Coba bikin mapping dulu dari Aceh sampai Papua. Ada berapa provinsi? 33 ya. Nah, setelah mapping 33 itu cobain satu persatu. Kita punya rekan dari sosial media. Nah, rekan dari sosial media itu kita tandain. Rekan di Aceh kita tandain siapa. Rekan di Kalimantan kita tandain siapa. Rekan di Sulawesi kita tandain siapa. Rekan di Nusa Tenggara kita tandain siapa. Sampai akhirnya ujungnya rekan di Papua kita tandain siapa. Nah, begitu kita sudah punya data teman-teman tadi, coba tanya ke teman-teman, nih saya punya informasi begini, kira-kira buat teman-teman penting nggak? Kalau saya nih ya, kalau mau dicontoh boleh, di aplikasi saya di Best Brand, di aplikasi saya coba dicek di Play Store, ketik Best Brand ya, kemudian install. Nah, di aplikasi saya itu saya bikin 3 daya tarik buat teman-teman. Yang pertama saya kasih daya tarik share point. Yang kedua saya kasih daya tarik komisi. Yang ketiga saya kasih daya tarik royalti. Share point apa? Share point itu gini, kalau dia nge-share informasi-informasi di aplikasi saya itu, informasi apapun ya, mau tentang bisnisnya, misalnya informasi tentang RFC, tentang Rocket Coffee, ya, atau yang di-share malah berita-berita yang ada di dalamnya, berita A, berita B, atau malah kemudian yang di-share adalah linknya, ya apapun ya. Begitu di-share, satu share saya kasih poin, sampai poin itu kemudian berkumpul jadi 5.000 dan kelipatannya 5.000, 10.000, 15.000, maka poin itu jadi voucher untuk dipakai belanja atau makan di outlet-outlet saya tadi yang ada di
aplikasi tersebut. Nah, ini anggaplah tiba-tiba terjadi keajaiban. Dari 5.000 poin yang di-share, atau 10 atau 15.000 tadi, tiba-tiba satu nyangkut. Dapat level kedua tuh tadi apa namanya? Komisi. 5 juta sih, tapi kan lumayan. Cuma modal ketik-ketik ke share doang ya. Nah, terus apa yang terjadi begitu dapat poin kedua komisi tadi? Maka otomatis dia akan dapat royalti dari hasil usaha si klien yang dia goalkan kali 1% offset selama 1 bulan. Lumayan kan? Nah, kebayang dari semua orang yang bergerak, akhirnya informasi base brand itu akan nyampe kemana-mana. Nah, tujuan dari nyampe kemana-mana ini adalah tujuan kita membentuk titik distribution atau distribution channel. Wow, lumayan juga ya. Teman-teman kalau pengen detailnya bagaimana, gampang. Kita ngobrol di fokus yang lebih detail ya. Boleh tulis di komen pertanyaannya atau harapannya ada sesi khusus. Karena nggak mungkin saya mesti bedah semua rangkaian ini sedetail-detailnya. Kan tadi saya pengen segera buru-buru nyampe ke level kita bongkar bisnisnya. Kita bakal bongkar bisnis bagaimana RFC, kita bongkar bisnis bagaimana Rocket Coffee, kita bongkar bisnis Cicis, Winger, Warung Galau, terus juga yang lain-lainnya tuh yang pakai artis, Pondok Sambal Dundung, Jupe Fried Chicken, almarhumah ya, terus kemudian bakso tukul arwana. Nah, saya kan pengen buru-buru kita masuk ke level bongkar-bongkar bisnis itu agar bisa menginspirasi teman-teman bahwa jadi pebisnis itu bukan gampang, tapi juga gak mustahil untuk kita lakukan. Oke, segitu dulu ya. Nah, pesannya yang harus diingetin adalah satu. Pertemuan kita kali ini temanya jelajahi distribusi Natuna sampai Papua. Ini adalah bagian dari kegiatan yang menjadi konsentrasinya Base Institute. Karena tujuannya memang dia sharing ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian nanti ada agenda kedua, yaitu Base Brand. Nah, Base Brand ini akan menciptakan pengusaha-pengusaha dari hasil pendidikan di Base Institute yang kemudian brandnya sudah bisa untuk dikembangkan secara waralaba atau kemitraan atau lisensi. Itu di Base Brand. Oke. Terus yang ketiga itu ada Base Friend. Nah, itulah sosial media community atau komunitas teman-teman yang nanti aplikasinya pun akan kita ciptakan. Tungguin aja ya. Yang jelas sekarang ini yang lagi running kita kejar targetnya adalah 2 apps, yaitu Base Brand untuk segera rampung total dan juga Base Franchise agar kita dapat literatur aplikasi yang berisi tentang penjualan, waralaba, kemitraan, dan lisensi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Thank you banget buat yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi, pesannya adalah kalau saya bilang be the best, teman-teman di rumah aja jawabnya yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.